Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Mulyadi, NIM 231124, yang mana di sini saja ingin menyelesaikan tugas ataupun ujian akhir semester, yang mana tugas ini dari matkul orientasi serta inovasi yang terdapat dua pertanyaan, di mana yang pertama itu adalah analisis inovasi dalam kurikulum. Kurikulum deep learning menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, penguasaan kompetisi secara keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, sebagai calon pendidik baik dan budi pekerti. Nah, bagaimana cara kamu mengintegrasikan pendekatan berbasis proyek, project based learning atau pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, dalam mengajarkan materi toleransi kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA, dan jelaskan secara rinci tahap-tahapan yang akan kamu lakukan pada media inovatif yang digunakan. Nah, dalam hal ini, untuk mengintegrasikan pendekatan project based learning itu dengan langkah-langkah, yaitu terdiri pada 5 langkah ya. Yang pertama dapat kita lakukan yaitu identifikasi masalah, yang mana guru ataupun kita mengajak siswa untuk mendiskusikan isu-isu ketidakrukunan antar umat agama, yang mana biasanya ini terjadi di masyarakat. Sebagai contoh yaitu seperti intoleransi di media sosial, konflik antara pemeluk agama. Nah, setelah kita identifikasi masalahnya, kita merumuskan proyek, yang mana di sini kita membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan diberi tugas untuk membuat proyek kampanye yang kampanye untuk toleransi antar umat beragama, yang mana proyek ini bisa dibuat dengan video pendek, poster digital, drama pendek, ataupun vlog yang mempromosikan nilai kerukunan. Setelah perumusan proyek diselesaikan, kita lanjut dalam tahap ketiga, yaitu mencari informasi ataupun mengumpulkan informasi, yang mana siswa melakukan studi ataupun wawancara kecil dengan tokoh-tokoh lintas agama, yang mana bisa dengan cara mencari dalil Al-Quran dan juga hadis yang mendukung nilai toleransi. Setelah mendapatkan ataupun setelah mengumpulkan informasinya ataupun data-datanya, kita lanjut dalam tahapan keempat, yaitu pembuatan proyek, yang mana siswa mulai menyusun materi kampanye dan membuat produk akhir berdasarkan hasil wawancara kemarin ataupun observasi dari kajian. Nah, di sini kita ataupun sebagai guru itu menjadi fasilitator dan juga pembimbing dalam proses ini. Nah, setelah pembuatan proyek itu selesai, kita telah dapat mempresentasikan dan ataupun merefleksi, yang mana siswa mempresentasikan proyek mereka di depan kelas ataupun suatu komunitas sekolah, yang mana sesi refleksi ini dilakukan untuk membahas pengalaman siswa dan pemahaman baru tentang toleransi. Nah, dalam proyek ini, media inovatif yang digunakan itu dapat seperti Padlet ataupun Google Classroom untuk
kolaborasinya, yaitu juga ada Canva dan ataupun juga poster My Wall untuk desain kampanye sebagai untuk menarik ataupun memperpikat ya daya tariknya untuk dalam saat presentasi YouTube ataupun sosial media seperti Instagram itu dapat kita gunakan untuk publikasi video. Dan juga ada mungkin itu saja untuk pertanyaan yang pertama. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, tentang inovasi budi pekerti di era digital. Fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif semakin marak di kalangan remaja. Nah, bagaimana inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam? Jelaskan strategi yang bisa kamu terapkan untuk membentuk karakter siswa agar bijak dalam berinteraksi di dunia nyata. Oke. Cyberbullying ya. Nah, memang cyberbullying ini harus memerlukan perhatian khusus, yang mana dalam pembelajaran budi pekerti itu memang perlu kita memperhatikan fenomena cyberbullying ini. Saya mengambil 4 strategi, yang mana yang pertama itu adalah pembelajaran kontekstual dengan studi kasus. Nah, siswa dapat kita berikan kasus nyata tentang cyberbullying, yang mana kita berdiskusi kelas dilakukan untuk mengevaluasi tindakan soal cyberbullying ini, dan kita berikan solusinya berdasarkan nilai-nilai Islam. Contohnya nih, seperti yang saya baca itu ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Strategi yang kedua, saya gunakan penguatan nilai Islam melalui literasi digital, yang mana kita dapat memberikan materi tentang adab bermuamalah di media sosial, yang mana dijadikan bagian dari suatu kurikulum. Nah, siswa diberi pemahaman tentang husnuzon, itu juga gibah, namimah, dan juga bagaimana cara menghindarinya ataupun juga menjauhinya. Nah, selanjutnya itu penerapan reflektif dan media dalam digital positif. Jadi di sini siswa membuat konten digital bersama-sama temannya dengan tema yaitu bijak bermedia sosial. Nah, di sini mereka dapat menggunakan media sosial seperti ini, TikTok edukasi, terus juga ada Instagram Plus Project ataupun podcast Islami. Mungkin walaupun podcast Islami ini sulit ya, tapi kan masih bisa yang seperti TikTok edukasi tadi. Nah, yang terakhir nih dapat kita lakukan yaitu dengan pembuatan kode etik digital dalam sekolah, yang mana dengan bersama-sama maupun dengan bersama siswa itu guru dapat menyusun itu seperti deklarasi etika digital Islam, yang mana itu sebagai pedoman integrasi online. Nah, tujuannya itu untuk membentuk karakteristik siswa yang bijak dan tidak mudah terpancing emosi di media sosial. Dan juga di sini kita mendorong siswa
menjadi pelopor kebaikan di dunia maya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.